Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian keramik. Kata keramik berasal dari bahasa Yunani, kramos. Artinya, pecah belah dibuat dari tanah liat yang telah melalui proses pembakaran. Keramik merupakan jenis produk yang dibuat dengan bahan utama tanah yang dibentuk dan dibakar dengan suhu 600 derajat Celcius hingga dari 1300 derajat Celcius. Keramik banyak diidentikan sebagai bahan non-metal, juga banyak digunakan dalam sehari-hari oleh manusia. Keramik dibentuk dari pas liat seperti batu bata, lebah, dan benda seni lainnya. Karakteristik keramik. Yang pertama, A. Memiliki suhu cair yang tinggi. B. Kestabilan kimia yang tinggi dalam lingkungan yang kritis atau ekstrim karena stabilitas ikatan atomnya. C. Kapasitas panas yang baik dan konduktivitas panas yang rendah. D. Tahan korosi. E. Sifat listriknya dapat insulator, semikonduktor, konduktor, bahkan superkonduktor. F. Sifatnya dapat magnetik dan non-magnetik. J. Keras dan kuat namun rapuh. Macam keramik. Pada keramik terbagi menjadi itu satu, keramik tradisional. Tradisional yaitu keramik yang dibuatkan bahan alam seperti kaolin dan lain-lain. Keramik halus. Keramik halus atau keramik atau biasa disebut keramik advent keramik, keramik teknikal keramik, keramik yang dibuat dengan menggunakan oksida logam atau logam seperti oksida logam. Keramik adalah semua benda-benda yang terbuat dari tanah liat atau lempung yang mengalami suatu proses pengerasan dengan pembakaran suhu tinggi. Pengertian keramik yang lebih luas dan umum adalah bahan yang dibakar tinggi, termasuk di dalamnya gips, metal lainnya. Dari kebanyakan material yang terkandung di dalam ini, maka keramik terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada gerabah, dibuat dari semua jenis bahan tanah liat yang plastis dan mudah dibakar pada suhu maksimum 1000 derajat Celcius. Keramik struktur dan tekstur sangat rapuh, kasar, dan masih berpori. Yang kedua itu ada keramik batu, dibuat dari bahan plastis yang dicampur bahan tanah hingga dapat dibakar pada suhu tinggi 200 derajat sampai 1000 derajat Celcius. Yang ketiga itu ada porselin, merupakan jenis keramik bakaran suhu tinggi dari bahan lempung murni yang api, seperti kaol, alumina, dan oleh karena itu porselin jenis ini berwarna putih, bahkan bisa tembus cahaya, sering disebut dengan putih. Dan yang terakhir keramik baru atau new keramik yang secara proses untuk keperluan teknologi seperti peralatan mobil, konstruksi komputer, pesawat, kristal optik, keramik metal, keramik multipis, keramik multifungsi, keramik komposit, silikon, dan keramik magnet. Struktur kristal dapat bervariasi tergantung pada tekniknya. Beberapa struktur umum dalam bahan teknik adalah: yang pertama, struktur kubik sederhana dalam kurung ST, struktur kubik pusat badan dalam kurung BCC. Yang ketiga, struktur kubik tertutup rapat kurung FTC. Yang keempat, struktur tetragonal. Kelima, struktur monoklinik. Selanjutnya ada sifat-sifat keramik. Sifat-sifat keramik dalam pengetahuan bahan teknik melibatkan: yang pertama ada kekuatan mekanik tinggi. Keramik memiliki kekuatan mekanik yang tinggi terutama dalam tekanan dan kompresi. Yang kedua ada ketahanan terhadap suhu tinggi.
mampu menahan suhu tinggi tanpa mengalami deformasi atau kerusakan struktural. Yang ketiga, isolasi termal yang baik. Kemampuan untuk mengisolasi dan mengantarkan panas dengan baik membuatnya cocok untuk aplikasi suhu ekstrim. Yang keempat, ketahanan terhadap korosi. Tahan terhadap sarangan kimia dan korosi, menjadikan pilihan yang baik untuk lingkungan agresif. Yang kelima, tidak mudah terpengaruhi radiasi. Keramik dapat mempertahankan sifat mekaniknya di bawah paparan radiasi. Yang ketujuh, stabilitas dimensi. Cenderung mempertahankan dimensi dan bentuknya bahkan dalam perubahan suhu ekstrim. Yang kedelapan, kemampuan elektrik dan termal yang spesifik. Beberapa keramik memiliki konduktivitas listrik dan termal yang spesifik, membuatnya berguna dalam aplikasi semikonduktor. Dan yang terakhir, transparansi optik. Beberapa jenis keramik dapat transparan terhadap cahaya, yang penting dalam aplikasi optik dan sensor. Selanjutnya, fisik keramik. Sifat fisik keramik melibatkan karakteristik fisik yang dapat diukur atau diamati. Beberapa sifat utama keramik dalam pengetahuan meliputi: yang pertama ada yaitu keramik cenderung memiliki massa rendah, membuatnya ringan, sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan bobot ringan. Yang konduktivitas termal. Keramik umumnya memiliki konduktivitas termal yang rendah, membuatnya efisien dalam mengisolasi dan melindungi panas. Tiga, ada konduktivitas listrik. Sifat keramik dapat bervariasi. Keramik bersifat isolator. Lain seperti yang digunakan dalam teknik semikonduktor dapat memiliki konduktivitas listrik tertentu. Yang keempat, ada penyusutan. Selama proses pembuatan, keramik dapat mengalami penyusutan signifikan karena perubahan fase pembakaran. Yang kelima, ada titik lembur dan titik lunak. Keramik sering memiliki titik lembur tinggi, membuatnya tahan terhadap tinggi. Namun, beberapa jenis dapat memiliki titik lembur dan titik lunak yang lebih rendah. Bahan baku keramik. Keramik secara umum tersusun di bahan-bahan seperti berikut. Pertama, tanah liat. Sifat dari bahan clay adalah yang pertama berbutir kasar, yang rapuh dan tidak plastis jika dibanding dengan lempung sedimenter. Bahan yang kedua yaitu atau flint adalah bentuk lain dari batuan sisa yang mempunyai fungsi mengurangi susut kering, jadi mengurangi adanya retakan dalam ringan. Lalu juga sebagai mengurangi susut waktu dibakar sehingga kualitas baik. Bahan yang ketiga yaitu feldspar yang disusun oleh K2O, Al2SO3, 6SiO2. Bahan itu merupakan suatu kelompok mineral yang berasal dari batuan karang. Kelebihan dan kekurangan keramik. Yang pertama itu ada kelebihan material keramik, yaitu terhadap tekanan, memiliki permukaan yang padat dan kuat sehingga terbuat dari bahan alami, pun tahan lama dan bebas tahan dan tidak menyerap panas terhadap air dan kelembaban, tidak mudah kotor dan tergores. Terakhir, bahannya tidak mudah terbakar. Yang kedua, kekurangan dari materi. Yang pertama itu mudah pecah, yang kedua tidak tahan terhadap, yang ketiga tidak bisa ketika sudah pecah, yang keempat tidak elastis sehingga diletakkan di tempat yang melengkung, dan terakhir termasuk material keras sehingga kurang nyaman apabila injak ketika basah. Selanjutnya itu ada proses pembuatan keramik. Proses pembuatan keramik yang pertama itu ada pengolahan bahan.
liat yang masih berupa bubuk harus diolah terlebih dahulu dengan cara disaring dalam kondisi. Setelah itu tanah dijemur 1-2 minggu hingga menjadi agar tetap lembab dan liat. Saat dipakai, tanah harus disimpan di dalam plastik yang tercahaya. Yang kedua itu keramik. Langkah selanjutnya tanah liat sesuai dengan kreatif masing. Ada 4 teknik yang dalam pembentukan keramik, yaitu teknik ringan, pijatan, dan putar. Itu ada pengeringan keramik. Setelah dibentuk, keramik dikeringkan dengan cara diangin-angin. Keramik dirasa sudah kering, proses dilanjutkan ke tahap berikutnya. Yang keempat itu ada tahap pertama. Keramik bakar hingga 2 kali. Pada tahap keramik dibakar selama suhu 900 derajat Celcius. Yang kelima ada tahap finishing. Pada tahap finishing dihaluskan dan diwarnai seperti. Alat yang digunakan untuk biasanya adalah amplas. Jadi itu ada pembakaran kedua. Keramik jadi sesuai dengan bentuk diinginkan. Keramik dibakar untuk membuatnya menjadi lebih kuat. Bakaran kedua ini dilakukan pada 1220 derajat Celcius selama 10 jam. Setelah pembakaran, keramik sudah siap untuk dijual, hiasan, atau digunakan untuk kegiatan sehari-hari.